don't act, I won't make a sound. Gimana I menurutnya? love the pain, it sets me free. Mungkin karena I can't be right. I love the burn below you set myself. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat Can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew it's true. I had myself free on the ground. I know it's true. I know it's true. Oh, now I'm on the ground. I know it's true. Dengar ceritanya Abah itu bapak tirinya Desi waktu dia masih di Taman Safari, kan dia kan kebagian tugas untuk Des, ada yang ceritain Des. dia kebagian bapak mertuanya itu kebagian tugas bapaknya bapak tirinya Desi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Om Irwan. Oke, ya. Atur fokusnya dulu. Hari ini sekarang tanggal 1 Mei ya. Orang biasa kenal itu May Day gitu kan ya. Iya, ini May Day. hari Buruh Internasional. Iya betul. Walaupun hari libur ini kita tetap Jalan-jalan. jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Agendanya jadi kita terusin lagi agenda jalan-jalannya. Kita sekarang lagi OTW ke arah barat lagi, kira-kira di sekitaran Serang. Cari spot ngopi yang enak lagi. Oke. Situ
situasi lalu lintas juga masih ramai ya, soalnya karena Oh, iya. masih harus suasana arus mudik lebaran, arus balik mudik lebaran, Arus mudik, arus balik, arus balik mudik arus lebaran. balik, arus balik mudik lebaran, arus balik mudik lebaran. Kan Ya. masih suasana mudik ya. Ya whatever lah. Pokoknya orang yang kemarin habis pulang kampung sekarang Balik lagi ke kota. balik ya. Oh, oke. Ya, kondisi lalu lintas ramai lancar ya, ramai tapi lancar. Ini arah Semanggi tapi agak macet sih. Ini udah di tol, udah di Sleepy. Oh, di Sleepy. Oh iya Sleepy ya. Sleepy itu. Oke. Oh, ada acara kali. Bukan, ini Arah Semanggi, Semanggi. benar Semanggi. Senayan lagi. Itu Oh, tadi ada acara Kapolda ini. tadi. Apel ya? Tadi Kapolda, iya. Ini harus benar. Kapolda lagi, apa namanya? Kapolda. Oke, ikuti terus nih keseruan kita nanti kayak gimana. Jadi kemana-mana. Oke? Oke, sip. Sip. Terus ngapain dulu? Ya, kalau ini masih semua. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun Anda dan kalian semua menyaksikan video kita kali ini. Dan akhirnya kali ini kita bisa jalan-jalan lagi Setelah libur ya? setelah libur lebaran kemarin. Lebaran kemarin juga kita udah ada postingan waktu kita jalan-jalan sama keluarga besar kita semua. Kita berenang-berenang di Waterboom Lipo Cikarang. Dan kali ini kita jalan-jalannya ya jalan-jalan kayak biasa lah. Sebenarnya kita udah pernah kesini, tapi alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk balik lagi ke sini. Rezeki lagi, berkah lagi. Walaupun sekarang suasananya masih bisa dibilang masih suasana arus balik mudik lebaran, tapi kita masih dikasih perjalanan yang lancar, nggak macet, walaupun masih rame ya, masih di jalan juga masih banyak mobil yang masih pada bawa gemblokan. Iya, pakai konde-konde. Pada pakai konde, tapi kita masih bisa lancar dan bisa selamat sampai sini untuk memulai aktivitas kita untuk hari ini. Iya, tapi aneh loh, di jalan tadi kok di jalan banyak nani kayak gini nih. Tapi ini truknya ngangkut ini ya, ngangkut hebel. Jangan salah sebut loh. Hebel, ada yang bilang kata bata herbal. Tahu gak herbal? Herbal tuh jamu loh. Kok itu batanya bata herbal? Ya mungkin karena lidah ya penyebutan. Orang Indonesia senang banget ini ya. Hal-hal yang sifatnya pengen cepat gitu, dipersingkat kayak gitu kan. Cuma kayak tadi kayak truk tadi banyak juga yang harusnya memang suasana masih libur, tapi banyak truk yang ngangkut tanah atau pasir gitu. Kalau pasirnya masih basah itu berat itu dia. Tapi kalau misalnya pasir udah kering gitu kan, akhirnya bisa lebih ringan diangkutnya, dan jalan juga nggak terlalu lama banget, jadi nggak menghambat kendaraan di belakangnya. Mungkin akan lebih ringan lagi kalau dia ngangkutnya kembang pasir gitu kan. Kembang pasir lebih ringan banget itu bisa. Nyari tersangka pelaku yang jadi ada produsen kembang pasir. Ada produsen kembang pasirnya. Miau. Iya, sampai gimana ya? Banyak sih hal-hal kayak penyebutan itu dibuat supaya lebih gampang diingat, supaya lebih ringan diucap. Kayak simpelnya gini. Yuk, kita makan yuk. Makan di mana? Makan di Padang. Makan di Padang. Jauh banget makan di Padang ya kan? Masa kita makan aja harus ke Padang dulu? Jalan atau naik pesawat atau naik bis, nyebrang pulau, baru kita bisa makan. Tegal aja lah. Makan Tegal aja. Ke Tegal. Nasi uduk Betawi, tapi kita lagi di sini nih. Serang. Iya, padahal disebut secara singkatnya makan Padang, makan di Padang. Kalau secara benarnya itu kita makan di restoran masakan Padang, tapi supaya lebih enak, lebih singkat disebutnya, lebih simpel disebutnya ya makan di Padang. Untungnya kita semua udah pada paham ya. Kayak waktu kemarin kan, makan di mana? Makan di Padang. Tapi Padangnya di mana? Di daerah Sagaranten. Tahu nggak daerah Sagaranten di mana? Jauh. Sukabumi Selatan. Masa? Tapi di sana ada bisa dibilang makan di Padang juga. Ya berarti makan di restoran Padang, restoran masakan Padang di daerah Sagaranten, Sukabumi Selatan. Itu masih mending. Coba kalau misalkan yang lain, kadang supaya lebih umum disebutnya, kita malah nyebut brand, malah nyebut merek. Pengen nyuci nih, beli sana dulu. Kita pengen nyuci, beli apa? Beli Rinso. Padahal begitu udah sampai warung, yang kita beli, yang kita pakai bukan Rinso, bisa aja apa? Tek, Ya, Daya, Soklin. Tapi disebutnya apa? Rinso. Karena apa? Ya itu biar lebih umum, biar lebih simple. Jadi nyebutnya cuma satu merek doang. Padahal kalau secara asli dari produknya, dari barangnya itu sebenarnya namanya deterjen. Karena supaya lebih umum, supaya lebih simple, ya itulah karakter dari kita.
semuanya diusahain dibuat lebih gampang, lebih mudah disebut, lebih simple. Itu contoh dari satu itu aja tuh. Tapi jadi kebiasaan sih ya kayak gitu ya. Jadi penyebutan barang itu bisa di dengan sendirinya ya, berjalan seiring waktu semuanya jadi nama generik itu berganti. Kayak kalau kita ada anak masih bayi kan, supaya dia ngompol nggak kemana-mana kan kita pakein Pampers ya. Padahal Pampers itu kan itu merek. Nama generiknya sebenarnya diaper. Ya. Makanya kalau orang luar negeri nggak akan kenal, taunya Pampers itu ya merek, bukan nama dari barangnya itu apa, nama bendanya apa, diaper. Padahal secara umum juga yang paling banyak dipakai mereknya Mami Poko. Mami Poko. Mami Poko iya. Wah, beli Pampers. Iya. Oh, Pampersnya habis, adanya Mami Poko. Iya. Ya udah pas dikasih Mami Poko ya udahlah nggak apa-apa Mami Poko. Ini ada si ibunya yang jualan bilang lagi mau beli apa lagi? Ada Indomie nggak? Ada. Pas dikasih Indomie, bukan yang ini, yang satu lagi apa? Ini. Oh iya ini Super Mie. Mie sedap. Mie sedap. Brandnya lebih banyak ya. Iya, bilangnya Indomie dikasih Super Mie nggak mau. Dikasih Indomie nggak mau, mauin Super Mie. Tapi ada lagi yang lebih umum yang itu udah berjalan lebih lama ya daripada merek-merek yang sebelumnya. Odol. Kenapa disebut odol? Padahal odol itu nama merek loh dia. Kalau nama aslinya itu pasta gigi. Dan odol itu macam-macam mereknya. Ada Citaden, ada Formula, ada Pepsodent. Tapi kenapa disebutnya tetap odol? Padahal kalau sebenarnya ditelisik ke masa lalu, odol itu nama merek pasta gigi. Mungkin dari zaman kapan ya? Itu Awal-awal pertama kali ada ya? Kalau nggak salah pas masa-masa peralihan kemerdekaan ya. Ya. Jadi di saat Indonesia belum bisa produksi barang sendiri, dia jadi barang-barang produk dari luar tuh masuk ke sini. Iya. Terus mungkin ada beberapa yang tahu istilah ini. Jadi karena orang Indonesia kadang-kadang suka menggandingkan satu kata dengan kata lain untuk menciptakan sebuah kata baru. Misalnya dari kata awalan angin, mungkin gak asing sama istilah makan angin, cari angin, masuk angin, buang angin, tolak angin, minyak angin. Apa lagi? Tambal ban bukan ya? Tambah Dimasukin oh iya isi angin. Tambah angin. Tambah angin. Luar biasa. Ngomong-ngomong masa kolonial abad 18 itu, jadi ada cerita gini. Mungkin nggak asing istilah kata pengemis. Iya. Jadi pengemis itu rupanya, kalau kita kan artikan sekarang pengemis itu adalah orang-orang yang minta-minta gitu kan. Sebenarnya ada asal muasal pemberian nama pengemis itu. Jadi gini, di abad kalau nggak salah di sekitaran abad 17 atau 18 gitu, ada kebiasaan sultan saat itu atau raja saat itu, sebelum masuk sebelum masuk hari Jumat, itu dia punya kebiasaan untuk bersedekah. Ya, dia menyiapkan bahan-bahan pokok makanan ya, yang dia akan sedekahkan di hari Kamis. Di hari bukan Kamis sih, kalau di sana mungkin sebutnya Kemis ya. Kalau kita sebutnya Kamis ya. Jadi Kemis bersedekah, dan warga karena memang sudah ini jadi kebiasaan, mereka akan sukaria gitu kan, menunggu raja itu keluar beserta orang-orang keraton itu bawa bahan makanan untuk disedekahkan ke warga di sekitar keraton. Dan itu berlangsung hingga hari ini. Jadi kebiasaan orang-orang yang menunggu sedekah di hari Kamis itu akhirnya dinamakan sebagai pengemis. Karena ada di setiap hari Kamis. Ya, karena memang sedekah itu hanya diberikan di hari Kamis atau Kemis lah kalau orang Jawa tuh bilang.
Cuma sekarang arti itu jadi bergeser lah pengertiannya. Jadi pengemis itu ya orang-orang yang memang punya kebiasaan atau punya profesi meminta-minta. Jadi nggak terpaku lagi hanya di hari Kamis. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan nggak terbatas oleh tanggal sama hari dan waktu. Dan bahkan malah katanya udah Jadi profesi malah itu ya. Pengrajin kayaknya, Wan. Pengrajin tapi pengemis. Ya itu yang jadi masalah ya. Masalah pengemis emang ironisnya sampai ada beberapa kalangan yang mengemis itu dijadikan profesi. Mungkin untuk beberapa dari mereka yang kurang beruntung atau kurang mampu, itu masih dianggap satu kewajaran lah gitu. Dengan beberapa keterbatasan mereka ya mereka harus mengemis. Tapi untuk beberapa golongan lagi itu dijadikan profesi yang bisa dibilang sebenarnya kurang baik ya. Dan itu yang membuat kita menjadi ragu sebenarnya pantas gak sih kalau mereka itu kita beri gitu. Karena kalau secara dilihat memang sudah seperti kayak disalahgunakan gitu, sudah dijadikan profesi. Padahal sebenarnya kalau diperhatikan mereka secara fisik masih mampu, tapi mereka sudah mengemis. Itu yang membuat saya pribadi kadang merasa takut, sampai punya pikiran janganlah kita mengemis. Itu kan tujuannya untuk bersedekah, untuk memberi, untuk kebaikan lah gitu ya. Tapi kita jadi merasa takut, kita sudah sedekah kepada orang yang benar atau tidak. Karena kalau diperhatikan emang di antara mereka kalau udah jadi profesi mereka tuh masih sehat gitu. Malah kalau bisa dibilang kok malah jadi kayak malas gitu di saat harusnya dilihat dari secara fisik mereka tuh masih mampu, tapi mereka malah mengemis, malah minta-minta di jalan. Sedangkan kita kan juga nggak tahu, atau mungkin malah sebenarnya hidup kita juga nggak sebaik mereka. atau mungkin dia itu dulu pengusaha, cuma dia gulung tikar. Gulung tikar. Mungkin dulu pengusaha. Bisa jadi ya, bisa jadi dia pengusaha terus akhirnya dia gulung tikar dan akhirnya jadi pengemis. Dia pengusaha gulung tikar. Maksudnya waktu usahanya gagal dia tikarnya digulung. Berarti dia usahanya di atas tikar gitu. Iya, iya. Ya, ini baru lagi nih. Gulung tikar tuh kalau ya kita udah sama-sama tahu lah kalau misalnya ada orang yang bangkrut pasti disebutnya adalah gulung tikar. Mungkin dulu awalnya setiap orang usaha itu pasti buka lapak ya. Lapak itu biasanya di atas tikar, barang dagangannya taruh di atas tikar. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa jualan atau rugi lah segala macam, akhirnya tikar itu kan harus digulung gitu kan. Dia nggak jualan lagi di situ. Kayak gitulah kira-kira. Gulung tikar. atau ada juga yang nggak sampai usahanya gulung tikar, usahanya ada di ujung tanduk. Apalagi Itu gimana ceritanya di ujung tanduk ya? tanduk. Ini tanduk yang mana nih? Pengusaha kebo kayaknya. Kambing. Ya, pengusaha kambing. Di ujung tanduk. Padahal di ujung tanduk ngapain ya? Duduk sakit di atas tanduk, berdiri di atas tanduk juga nggak bisa. Terus di ujung tanduk, ngapain di ujung tanduk? Ya itu emang orang Indonesia emang kadang-kadang gimana ya? Kalau nggak menggandengkan kata dengan kata lain akhirnya memiliki arti baru dari kata itu sendiri, atau misalnya mengurangi kata dengan akhirnya menjadi kata baru, kayak kemis jadi pengemis. Terus ada lagi misalnya kita tinggal di Indonesia, siapapun dari kita pasti cinta dengan Indonesia, yakin ya, benar ya? Siapapun kita pasti cinta dengan Indonesia. Kita nggak mau terjadi sesuatu dengan Indonesia. Tapi apa yang terjadi kalau orang itu sudah tidak cinta Indonesia, tapi dia cinta segitiga? Kayak siapa ya? Kayak sinetron. Masih mending lagi kalau misalkan kata-kata ini. Kalau misalkan ada orang jago yang harus turun tangan sendiri gitu. Disebutnya apa? Turun tangan.
Turun gunung. Tadi turun tangan. Turun juga. tangan. Oh iya, turun tangan juga. Turun gunung. Turun tangan. Wah, harus turun gunung nih. Alhamdulillah jalan-jalan di Serangnya udah selesai. Tadi pas kita mau pamitan sama yang punya kliniknya tadi sama bidannya, alhamdulillah tiba-tiba dapat telepon dan sekarang kita lagi OTW ke arah Carita ya, arah sekitaran pantai Carita. Di sana ada customer yang tadi mendadak telepon, nggak minta kita kerjaan sih, nggak minta kita kerja di sana, tapi dia minta kita jalan-jalan ke sana ya. Dia minta kita jalan-jalan ke sana juga. Hari ini kita sekarang lagi OTW ke arah Carita. Sip, ikutin terus jalan kita ya. Sampai ketemu sana. Sampai ketemu di sana. Oke. Sip.
Alhamdulillah jalan-jalan hari ini selesai juga. Aji gile, rencana kunjungan cuma satu lokasi, tiba-tiba ada nelpon minta dikerjakan sesuatu dengan alat kesehatannya. Ya mau nggak mau kan rezeki nggak boleh tolak. Iya Man ya. Iya, ngomong masih deket. Jadi digas terus. Oke, yo ya. Ya betul. Betul. Intinya apa? Intinya Rezekinya itu. bersyukur. Selalu bersyukur karena rezeki itu nggak akan pernah tertukar, ya. Oke. Alhamdulillah kita masih ada di sekitaran jalan pinggir laut ya, di sekitaran Carita. Cuman kayaknya nggak bisa mampir juga ya. Ya, soalnya ini lihat kondisi jalannya. Dari tadi bis nggak berhenti lewat bis pariwisata, ini kayaknya bakal numpuk di Cilegon ini. Kita nanti mau ngindarin jalannya ke arah Cilegon supaya nanti nggak kena macet. Itu di sana kalau kena macet karena jalan cuma satu lajur kayak gini kan, bisa keperangkap nanti di situ kayak permen karet gitu. Ya udah, oke, berarti nanti kita jalannya mungkin ikut jalur yang waktu pas tadi kita berangkat ya, lewat Rangkas Bitung. Oke, nanti kita masuk ke lewat Rangkas Bitung. Oke, thank you yang udah ngikutin kita hari ini. Nah, ada Om Irwan, ada Om Edi, thank you semua, biar jadi pengalaman buat semua ya. Sip, sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Ciao. Ciao. Gimana menurutnya? Masjid ini gimana tampilannya? Keren? Oke ya? Bagus ya? Oke ya? Yang penting selama Subhanallah. Masya Allah. ditutup gitu ya. Jadi jangan sampai ada masjid bagus di pinggir jalan tapi ditutup. Oh, oke. Orang nggak bisa sholat atau numpang istirahat gitu. Jadi kalau kayak gini walaupun dibuat bagus oke, tapi kalau bisa kita pakai untuk ibadah, kita pakai untuk istirahat, alhamdulillah. Oke. Jangan cuma bagusnya aja. Sip.